Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Agung Al Barakah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di pagi yang indah ini kita dapat bermuwajahah, berkumpul di Baitullah, di rumahnya Allah ini dalam rangka sebagaimana biasa setiap Sabtu pagi di masjid kita ini diadakan kasubsi, kajian subuh Sabtu pagi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, guru kita pada hari ini Kiai Haji Arwani Amin LC sudah berada di tengah-tengah kita ini. Ya. Untuk itu kepada para hadirin dan pemirsa di mana saja Anda berada, pada pagi ini kajiannya akan dibahas yaitu tentang amal rahasia. Insyaallah akan diuraikan panjang lebar oleh guru kita. Dan seperti biasa, setelah guru kita menyampaikan uraiannya, kita ada session tanya jawab. Ya, mengingat waktu sangat terbatas, mungkin hanya 3 saja kita batasi, dan pertanyaannya sesuai dengan materi yang hari ini disampaikan. Setelah itu kita salat isyraq dan dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama. Barangkali itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mari kita sama-sama dengarkan, perhatikan, dan cermati uraian yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Arwani Amin LC. Kepada Pak Kiai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidawil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatan nadakhiruha liyaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Allahumma alif 'ala al-khairi qulubana wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nuri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap pengurus DKM Masjid Al Barakah yang saya hormati, para sesepuh yang saya muliakan, jamaah sekalian, para bapak, para ibu, para remaja, anak-anak sekalian, baik yang ada di masjid maupun yang mengikuti kajian ini melalui siaran, semuanya semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita al-afwa wal afiyah. Allah berikan kepada kita ampunannya al-afwa, dan Allah berikan kepada kita keselamatan al-afiyah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bahasan kita pagi ini adalah tentang amal rahasia.
Apa yang dimaksud dengan amal rahasia? Yang dimaksud dengannya adalah amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, di mana tidak ada seorang pun, apakah itu tetangga, apakah itu istri, apakah itu anak, siapapun, tidak ada yang tahu yang kita lakukan itu. Itu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal saleh, amal ibadah yang kita lakukan, yang orang lain tidak ada yang tahu. Cukup yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan amal rahasia. Dalam Al-Quranul Karim, kita baca umpamanya ada sedekah rahasia, ada sedekah yang tampak. Sedekah yang tampak, contoh diumumkan. Itu sedekah yang tampak. Sedekah yang rahasia, hanya yang menerima saja yang tahu. Atau boleh jadi yang menerima pun tidak tahu siapa yang ngasih. Itu namanya sedekah yang rahasia, amal rahasia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi. Kalau kalian tampakkan sedekah, maka ia itu adalah sesuatu yang baik. Jadi menampakkan sedekah itu baik. Jadi tidak ada larangan umpamanya mengumumkan, alhamdulillah masjid kita mendapatkan bantuan dari salah seorang jamaah. Andai kata kita sebut namanya pun tak mengapa. Ya. Tinggal yang bersangkutan bagaimana menata hati. Gitu. Ini godaannya amal yang tampak. Godaannya adalah bagaimana seseorang tetap bisa menata hatinya, tidak terbuai oleh sanjungan orang. Gitu. Atau tidak mengharapkan sanjungan orang. In tubdus sadaqati fadi'immahi. Kalau kalian menampakkan sedekah, maka itu adalah baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairun lakum. Dan kalau kalian menyembunyikannya dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, maka ia itu lebih baik bagi kalian. Ya. Jadi menampakkan sedekah baik. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah itu dan memberikannya kepada orang-orang fakir, bahwa khairul lakum, maka ia itu lebih baik bagi kalian. Maka berdasarkan ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa sedekah rahasia itu lebih afdol, lebih baik. Walaupun sedekah yang tampak juga baik. Ini kadang-kadang orang kan membenturkan di antara keduanya. Bahwa sedekah itu rahasia saja, tidak boleh tampak. Atau enggak, sedekah itu ditampakkan supaya orang ngikuti, jangan dirahasiakan. Ini jangan dibenturkan. Tampak itu baik. Kalau kalian sembunyikan, bahwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Ini yang pertama, tentang ayat yang menerangkan tentang amal rahasia berupa sedekah. Kemudian dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, ini satu riwayat, ini hadis Nabi, satu riwayat, ini perkataan seorang sahabat. Kalau disebut hadis Nabi, itu namanya hadis marfu'.
Kalau itu perkataan sahabat disebut hadis mauquf. Ya. Kalau itu perkataan di antara para tabi'in, maka itu disebut hadis maqtu'. Jadi barangkali kita membaca dalam buku, ya dalam literatur, ini hadis marfu'. Artinya hadis ini dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mauquf. Artinya yang mengatakan adalah siapa? Atau dinisbatkan kepada sahabat. Ini hadis maqtu', artinya dinisbatkan kepada tabi'in. Diriwayatkan dari Az-Zubair ibn al-Awwam. Satu riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'un min 'amalin salihin falyaf'al." Ini tentang keutamaan amal rahasia. Man siapa saja istata'a yang mampu minkum di antara kalian ay yakuna lahu untuk memiliki khabi'un min amalin salihin sesuatu yang rahasia dari amal saleh falyaf'al maka lakukanlah. Jadi kalau kita mampu melakukan suatu amal yang amal itu rahasia dan itu adalah amal saleh, kata Rasulullah, lakukan. Berangkat dari hadis ini, maka hendaknya setiap mukmin, setiap muslim, setiap kita, di samping amal-amal yang tampak, ada di antara amal-amal yang tidak tampak bagi orang lain. Cukup Allah saja yang lihat. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian amal-amal yang kita lakukan, hendaknya ada di antara amal-amal itu adalah yang tergolong amal rahasia. Khabi'un min amalin salihin, sesuatu yang tersembunyi di antara amal saleh itu. Kata Rasul, faliyaf'al, lakukanlah. Di antara riwayat mengatakan bahwa ini adalah ungkapan Az-Zubair ibnul Awwam. Tapi kalau memadukan di antara keduanya, ini disebutkan di dalam silsilah sahihah oleh Syekh Albani bahwa itu adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang jalurnya melalui Zubair bin Awwam radhiyallahu an. Zubair bin Awwam itu mantunya Abu Bakar. Nikah dengan Asma. Ya, dengan Asma. Dan beliau salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini tentang ayat dan tentang hadis yang berbicara tentang amal rahasia. Ini yang pertama. Jadi apa itu pengertian amal rahasia? Kemudian apa pijakannya dari ayat Quran maupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul Hasan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, seorang ulama dari kalangan tabi'in, "Walaqad adrakna aqwaman ma kana 'alal ardi min 'amalin yaqdiruna ay ya'maluhu fi sirri fayakunu 'alaniyatan abada." Kami menjumpai kaum-kaum, kalau dalam bahasa Jawanya menangi, karena beliau seorang tabi'in, berarti menangi para sahabat. Kami menjumpai kaum-kaum, maksudnya kaum-kaum sebelum generasinya, yang mana mereka itu kalau melakukan amal, sepanjang amal itu masih bisa dirahasiakan, maka sebisa mungkin mereka merahasiakannya. Gitu. Jadi kalau ada satu amal bisa dilakukan secara tampak, bisa dilakukan secara sembunyi,
Sebisa mungkin kalau bisa dilakukan secara sembunyi, maka mereka lakukan itu. Ini kadang seorang suami dengan istrinya. Suaminya mau bangun malam, mau sholat. Ya. Tidur bareng sama keluarga. Kemudian perhatikan begitu sudah pada tidur, bangun dia. Sholat. Ketika yang lain mulai pada bangun, ya, ia tampak tidak sholat. Tampaknya sedang tiduran juga. Artinya apa? Untuk menyembunyikan hatta terhadap keluarganya sendiri. Jamaah sekalian, itu di antara contoh, insya Allah nanti kita akan bahas contoh-contoh yang lain. Apa keutamaannya? Apa keutamaan amal rahasia? Apa fadilahnya? Yang pertama, di antara keutamaan amal rahasia, as-sabatu fil mihan. Allah akan berikan keteguhan ketika menghadapi ujian-ujian. Orang yang punya simpanan amal-amal saleh yang dirahasiakan, ketika ia menghadapi ujian-ujian, menghadapi musibah, menghadapi kesulitan, menghadapi fitnah, maka akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteguhan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, adz-dzunubul khafiyyatu asbabul intikasat. Dosa-dosa tersembunyi itu menjadi sebab orang intikas. Intikas itu berbalik. Meninggalkan amal-amal saleh, meninggalkan kebaikan. Bahkan meninggalkan keyakinan. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, wa ibadatul khafa'i aslut tabat. Ibadah rahasia itu pangkal keteguhan. Jadi siapa orang ingin diteguhkan hatinya, diteguhkan imannya, menghadapi berbagai macam ujian, menghadapi berbagai macam cobaan, menghadapi berbagai macam fitnah, maka pangkal keteguhan itu adalah ibadatul khafa, ibadah rahasia. Ibadah rahasia bisa berupa sholat. Sholat sunnah, sholat malam. Ya. Atau seperti yang dilakukan oleh Bilal, sholat setiap habis wudu. Ini termasuk amalan andalan dan amalan rahasia Bilal. Suatu ketika Rasul nanya, apa amal yang paling kau harapkan diterima Allah, wahai Bilal? Karena Allah telah memperdengarkan suara trompahmu, suara sendalmu di hadapanku di surga. Ya. Apa jawab Bilal? Sekalipun ya, saya bersuci, maksudnya berwudu, di siang hari maupun di malam hari, kecuali dengan bersuci itu, dengan wudu itu, aku laksanakan sholat. Para ulama mengatakan sholat syukril wudu, bersyukur setelah berwudu. Jadi bisa berupa sholat, bisa berupa sedekah, bisa berupa dzikir, bisa berupa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bisa berupa amal-amal saleh, amal-amal kebaikan lainnya. Syekh At-Tarifi hafizahullah, beliau memberikan satu analogi, satu contoh. Yang dari contoh yang beliau berikan, kita bawa saja langsung ke contoh seperti masjid kita ini. Masjid kita ini bisa tegak sedemikian rupa. Apa rahasianya? Rahasianya adalah ada yang tersembunyi dan itu kokoh. Apa yang tersembunyi? Pondasi. Tiang. Kalau tiang itu menancapnya ke dalam tanah, hanya 1, 2, 3, 5 cm, 10 cm. Mungkin tidak usah nunggu ada angin kencang, ada anak kecil, mainan itu pun roboh tiang itu. Kenapa? Karena yang tertanam, yang tersembunyi di dalam tanah hanya beberapa senti saja.
Tapi berbeda ketika pondasi yang tersembunyi dalam tanah itu semakin dalam, maka biasanya bangunan di atasnya itu semakin tegak dan kokoh pula. Maka jangan seseorang terbuai dengan besarnya tiang yang ada di atas. Untuk mengujinya, coba digerakkan. Dengan digerakkan itu akan menjadi ketahuan apakah pondasinya ini kokoh atau tidak. Jadi sesuatu yang tersembunyi itu dalam hal ini adalah dikata suatu bangunan, maka pondasi itu sangat menentukan kokoh tidaknya bangunan tersebut. Maka ini fadilah yang pertama, bahwa dengan amal rahasia maka Allah kokohkan seseorang ketika menghadapi fitnah. Tidak berbalik haruan. Yang kedua, amal rahasia itu ab'adu minar riya'i, lebih jauh dari riya. Jauh dari riya. Amal yang kelihatan orang, ini godaan hati itu kan suka muncul juga. Oh, dibilang ini, dibilang itu, sebutan-sebutan yang baik dengan amal yang ditampak atau dilihat orang lain. Tapi kalau amal itu tidak ada seorang pun yang lihat, dan kita tidak ceritakan pula kepada orang lain amal tersebut, maka yang demikian itu akan lebih terjaga keikhlasannya dan lebih terjauhkan dari dia. Ada seorang yang bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa Hudzaifah? Hudzaifah ibnul Yaman itu seorang sahabat Nabi yang spesial diberi amanat menjaga nama-nama rahasia nama-nama orang munafik. Jadi di Madinah itu ada orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Tapi Rasul tidak menunjuk si fulan munafik di hadapannya, tidak. Tapi ada seorang sahabat ini diberitahu oleh Nabi tentang daftar orang-orang munafik yang ada di Madinah itu. Tapi Hudzaifah bin Yaman tidak menceritakan kepada siapapun. Suatu ketika ada orang yang bertanya, hal ana minal munafiqin? Apakah saya termasuk orang-orang munafik? Maksudnya termasuk orang-orang munafik yang Rasul ceritakan kepadamu dan engkau catat di dalam buku rahasiamu? Qala, Hudzaifah bertanya, atusalli idza khalauta? Apakah engkau melaksanakan sholat kalau engkau sedang sepi, sedang sendiri, tidak dilihat orang? Ya, sholat sunnah. Apakah engkau melaksanakan sholat sunnah kalau sedang sendiri, tidak dilihat orang? Wa tastaghfiru idza adnabta, dan apakah engkau mohon ampun ketika engkau berdosa? Qala, orang itu menjawab, na'am, ya. Ketika mendapatkan jawaban iya, berarti orang itu ketika sedang sepi sendiri pun tetap sholat. Ketika ia berdosa juga beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, idhab fama ja'alakallahu munafiqan. Pergilah, Allah tidak menjadikanmu sebagai orang munafik. Jadi kalau orang melakukan amal-amal soleh secara rahasia, pertama itu lebih jauh dari riya, dan riya itu adalah sifat orang munafik. Berarti orang itu jauh dari sifat orang munafik. Sedangkan orang-orang munafik disebutkan dalam surat An-Nisa 142. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau bangkit untuk sholat, mereka bermalas-malasan. Jadi melaksanakan sholat malas. Gak dilihat orang apalagi malas. Yura'una an-nasa, mereka riya kepada orang lain. Riya kepada orang lain. Pamer kepada orang lain. Ingin dilihat orang lain amalnya itu.
ولا يذكرون الله إلا قليلا. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini sifat-sifat orang munafik. Malas salat, riya, pamer, dan sedikit zikirnya kepada Allah. Maka kalau kita perbanyak zikir, ya, zikir hati kita, zikir lisan kita, dalam kesendirian kita, dan amal yang paling mudah dan paling terbuka kapan saja, di mana saja, itu zikir. Dan sebaik-baik zikir tidak perlu menggerakkan bibir. Apa ada zikir tidak perlu menggerakkan bibir? Ada, zikir lisan maksudnya. Tapi lisan ini tidak perlu bibir bergerak. Yaitu bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerak enggak bibir kita? Enggak ada huruf bibirnya itu. La ilaha illallah. Mau dipegangin bibirnya dua-duanya, la ilaha illallah, tetap. Jadi orang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maka orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka salah satu cara kita agar kita terbebas dari sifat-sifat kemunafikan itu adalah kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi riya. Makanya amal rahasia itu lebih jauh dari riya. Dengan lebih jauh dari riya berarti lebih jauh dari sifat-sifat orang munafik. Untuk meneguhkan keimanan kita. Makanya di awal tadi disebutkan bahwa agar orang memiliki keteguhan maka punya amal rahasia. Karena amal rahasia itu jauh dari riya. Dan amal yang jauh dari riya berarti jauh dari sifat orang munafik. Jauh dari sifat kemunafikan berarti ini meneguhkan iman. Wa may yashku minar riya faghaliban li anna ibadatahu fi sirri qalilah. Ini berdasarkan pengalaman, siapa yang ada keluhan. Keluhannya itu riya. Saya ini kok orang suka ada perasaan riya begitu, ya. Kalau ada orang punya keluhan seperti itu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diagnosanya adalah li'anna ibadatahu fis sirri qalilah. Karena ibadahnya yang rahasia itu sedikit. Ya. Jadi kalau orang punya keluhan riya, ya, kurang ikhlas, itu berarti biasanya ibadah rahasianya sedikit, tidak banyak. Perlu ditambah frekuensinya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, amal rahasia itu menjadikan seseorang tetap istiqomah saat menghadapi ujian. Yang kedua, amal rahasia itu lebih jauh dari riya. Yang ketiga, lebih besar pahalanya. Dalilnya seperti ayat yang saya bacakan tadi. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian tampakkan sedekah, maka ia adalah baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan amal itu, sedekah itu, dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Berarti pahalanya lebih besar. Akan tetapi amal yang rahasia itu, ya, jadi ada kondisi-kondisi tertentu karena pertimbangan-pertimbangan tertentu agar menjadi contoh bagi yang lain, amal itu ditampakkan. Ya, ditampakkan. Ketika ditampakkan, kemudian diharapkan dengan ditampakkan itu menjadi contoh bagi orang lain supaya lebih bersemangat orang lain mengikuti jejaknya. Ketika ditampakkan, maka ditampakkan dalam kondisi itu lebih baik dari sisi ini. Dari sisi ini. Makanya Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, dulunya itu budak dia. Budak, ya kecerdasan, ini dimerdekakan oleh tuannya.
manfaatnya banyak bagi umat. Suatu ketika ia dalam satu khutbahnya menyampaikan tentang keutamaan memerdekakan budak. Begitu selesai beliau menyampaikan khutbahnya tentang keutamaan menyempurnakan budak, orang beramai-ramai budak-budak yang masih ada di tangannya dimerdekakan. Merdekakan. Kemudian budak-budak yang sudah dimerdekakan itu datang kepada Hasan Basri rahimahullah. Apa yang mereka katakan? Wahai Syekh Hasan Basri, kenapa enggak dari dulu kau sampaikan khutbahmu itu? Kalau engkau sampaikan dari dulu, maka kami sudah merdeka dari dulu. Kata Hasan Basri, kalau saya sampaikan khutbahku dari dulu, boleh jadi sampai hari ini kalian belum merdeka. Kenapa? Karena Hasan Basri nyalangin dulu, nabung dulu. Dia nabung uang, nabung, sampai cukup untuk menebus kemerdekaan seorang budak, maka dia tebus. Setelah dia memerdekakan seorang budak dengan harta yang yang ditabung dalam waktu yang sedemikian rupa lama, dia merdekakan seorang budak. Setelah itu beliau cerita tentang keutamaan memerdekakan budak dalam khutbahnya, maka daya pengaruhnya orang mengikuti luar biasa. Karena melihat contoh langsung dari orang yang berbicara itu. Jadi kalau sekiranya amal saleh itu ditampakkan agar menjadi contoh bagi yang lain, ada faedah-faedah yang seperti itu, maka dalam kondisi tersebut ditampakkan menjadi lebih baik dari sisi ini. Ya mas kalian, kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabdanya beliau mengatakan, wal musirru, jadi al jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah, wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan, dengan keras, jahar, sehingga bacaannya didengar orang lain. Orang yang membaca Quran dengan jahar itu seperti orang yang menjaharkan sedekah. Baik enggak menjaharkan sedekah? Baik. Wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Dan orang yang mensirkan, merahasiakan bacaan Qur'annya, maka ia seperti orang yang merahasiakan ketika bersedekah. Lebih baik. Tapi kalau bacaan Quran itu dijaharkan, ada tujuan-tujuan yang lain yang mulia, supaya bacaannya bisa diikuti, ya. Bagaimana bisa diikuti kalau pelan-pelan, ya enggak? Makanya di antara orang-orang saleh yang baca Quran, kemudian ada tamu, ya tutup pintu Qurannya dengan apa? Dengan kain, supaya orang tidak melihat, lagi baca Quran. Bukan malah langsung dipamerin. Quran nih. Nah, ini kita sudah khatam sekian kali, sudah cerita. Ya, kita tidak menuduh itu riya, tidak. Tapi itu kalau tujuannya adalah dalam rangka untuk apa? Untuk menyemangati bahwa sudah berapa juz nih bulan ini. Ini sudah tanggal sekian loh, sudah tanggal 12. Nah, idealnya sudah juz 12. Oh biasa belum. Ya udah, kita baca udah. Jadi lebih besar pahalanya. Yang keempat, ya, salahul qalb. Salahul qalb, lurusnya hati, kesalehan hati seseorang. Itu diantaranya adalah dengan ibadah rahasia. Di antara ulama mengatakan, manishtaka du'fan ay fi imanihi fa khulwatuhu bi rabbih nadirah. Ini senada dengan yang sebelumnya. Siapa yang merasa imannya lemah, maka itu pertanda bahwa bersepinya dengan Tuhannya itu masih jarang. Bersepi dengan Tuhannya masih jarang. Artinya adalah melakukan amal rahasianya sedikit. Keutamaan berikutnya yang kelima, rasidun yanfa'u inda syada'idi.
menjadi aset yang bermanfaat ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Orang yang punya aset, yang punya cadangan, amal-amal saleh rahasia, ketika orang ini menghadapi kesulitan-kesulitan, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menerangkan tentang 3 orang yang terjebak dalam gua, saya kira ini sudah sering dibahas. Sedang musafir, mereka perlu bermalam, ada tempat yang teduh di gua, situ ya sudah. Hanya mereka masuk bertiga di sana. Ada batu gelundung dari atas. Ya, jatuh menutup pintu gua. Batunya besar, tidak bisa didorong. Akhirnya masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut bertawasul dengan amal saleh rahasia. Amal soleh yang paling ikhlas yang pernah dilakukannya. Salah satu di antara mereka punya cadangan, punya aset amal soleh, yaitu berbakti kepada ibu bapaknya. Satunya lagi punya aset amal soleh berupa apa? Berbuat baik kepada seseorang, ya, walaupun orang yang menerima kebaikan itu tidak terima kasih dan tidak apa. Yaitu orang yang ada orang bekerja kepadanya, sudah saatnya menerima upahnya, yang bekerja ini pulang, pergi, la salam wala kalam, gak mau berikan informasi dia kapan mau pulang, gak mau berikan alamat, sehingga upahnya ini gimana nih cara memberikan kepada yang bersangkutan. Akhirnya upahnya ini diberikan sesuatu, kemudian diberikan kambing, kemudian diberikan sapi pula, kemudian diberikan onta, sampai kemudian ternak sangat banyak dari upah itu. Satu ketika orangnya datang, ya fulan, saya ingin mengambil upah saya dulu. Dikatakan itu ternak-ternak yang kamu lihat itu, di antara 2 bukit itu adalah ternak kamu, silakan bawa pulang. Atas taziubi, apakah engkau memperolokkan saya? Bukan, itu punya kamu yang sudah saya investasikan ibarat. Akhirnya dibawa begitu saja. Ya. Jadi masing-masing punya amal saleh. Dari 3 orang itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari gua. Jamaah sekalian, kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Al-qabulu wat-thana'ul hasan. Diterima oleh orang banyak. Mendapatkan sanjungan orang. Ini kan unik ya. Unik. Justru ketika seseorang itu ikhlas, justru ketika seseorang itu menyembunyikan amalnya, itu tampak dari raut wajahnya. Ya. Tampak cahaya. Walaupun bukan cahaya seperti cahaya yang kita lihat dengan saklar dinyalakan, dimatikan. Bukan itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati orang itu senang kepadanya, menjadikan lisan orang itu menyebut-nyebutnya dengan sebutan yang baik. Walaupun ia tidak memamerkan amalnya. Ini diantara. Dan boleh jadi orang yang disebut-sebut amal baiknya itu sendiri jadi tidak berkenan. Ia tidak suka. Tapi Allah tampakkan kebaikan-kebaikannya itu kepada orang lain. Allah jadikan orang lain itu menjadi senang kepadanya. Ini diantara keutamaan amal secara rahasia. Jadi diterima oleh orang lain dengan penerimaan yang baik. Muhammad bin Wasi' mengatakan, "Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu." Siapa yang memperbaiki amal rahasianya, maka Allah perbaiki amal tampaknya. Jadi kalau amal rahasia kita baik, insya Allah amal yang tampak juga baik. Karena amal yang tampak baik, maka orang pun senang sama kita. Yang disebut-sebut orang pun baik tentang kita. Karena apa? Amal kita baik. Kenapa amal kita baik? Yang tampak itu karena yang rahasia juga baik. Jadi kuncinya adalah di amal rahasia itu sendiri.
Yang ketujuh, fi dzillillahi, dalam naungan Allah. Dalam naungan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang 7 golongan, yang 7 golongan itu nanti akan mendapatkan naungannya di saat tiada naungan selain naungan Allah. Ya. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar nanti adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiquhu yaminu. Orang yang bersedekah kemudian merahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang dikeluarkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini tangan kanannya memberi apa? Ibaratnya itu tangan kirinya saja nggak tahu. Apakah berarti ini kalau kita sedekah supaya tangannya begini? Enggak juga. Enggak juga. Itu adalah ungkapan bahwa seseorang merahasiakan sedekahnya, memberikan sedekah itu dengan ikhlas. Dapat jaminan naungan Allah di padang mahsyar. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, dan orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri kemudian meleleh kedua air matanya. Bersepi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meleleh air mata. Berdua dengan Allah di sini bisa berarti hanya berdua dia di tempat itu, tidak ada seorang pun yang melihat. Itu makna di dalam. Bisa juga berarti boleh jadi seseorang berdampingan dengan yang lain, tapi dia sedang berzikir kepada Allah, sedang berdoa dengan penuh kekhusyuan, yang tampak di luar tampaknya biasa saja, tapi kekhusyuan hatinya sedemikian rupa tidak dilihat orang lain. Sampai kemudian meleleh air matanya. Ketika meleleh air matanya pun orang tidak tahu. Maka di antara orang saleh, dia sedang membaca Al-Quran, sedang ini. Kemudian, tergerak hatinya sampai ingin menangis. Coba kalau menangis itu nanti kan langsung ketahuan gitu kan sama yang lain. Maka dia pura-pura batuk. Jadi, untuk menyembunyikan tangisannya itu. Jadi orang nangis, itu bisa karena takut terhadap azab Allah, atau karena haru tetap alangkah luasnya, alangkah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya menangis. Jadi bisa di antara dua-duanya. Jamaah sekalian, yang ke-8 ini yang terakhir, mendapatkan keridhaan Allah. Amal rahasia itu memadamkan murka Allah dan menghantarkan seseorang untuk mendapatkan keridhaannya. Dalam Sahihul Jami', Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar Rabbi." Sedekah rahasia itu memadamkan murka Tuhan. Supaya Allah tidak murka, supaya Allah ridha. Di antara sebabnya, di antara amal yang bisa kita lakukan adalah amal rahasia berupa sedekah. Sebagai penutup, maka kita indahkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyal khafiyya." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang takwa, at-taqiyya. Al-ghaniyya, yang kaya. Allah suka. Dan kaya yang utama itu ghina nafs, kaya hati. Kemudian kaya tangan. Ya. Ada orang yang kaya tangannya tapi hatinya miskin. Banyak. Ada orang yang kaya hatinya walaupun di tangannya tak banyak. Ada orang yang kaya hati yang di tangannya juga banyak. Kaya tangan pula. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang takwa, yang kaya, al-khafi, yang tersembunyi. Maksudnya tak banyak dikenal orang tentang kebaikannya. Al-khafi. Ya. Yang berarti ini menunjukkan tentang amal-amal yang dirahasiakannya. Jemaah sekalian,
Ini beberapa keutamaan dari sedekah rahasia. Maka tidak mengherankan kalau kita jumpai contoh-contoh dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari para orang-orang soleh yang ada di lingkungan kita, atau dari para orang tua kita. Itu ceritanya almarhum Kiai saya ketika di pesantren itu menceritakan, Kiai Fulan dulu ceritakan, Kiai Fulan. Itu kalau malam itu suka keliling. Ini rumah ini orangnya sudah tua sendirian. Ya. Kemudian ditimbain dari sumurnya di belakangnya, timbain. Dipenuhin kolamnya, bak mandinya. Mandi. Kemudian ada lagi yang memberikan sedekah ditaruh di depan pintunya. Malam datang ditaruh, ada beras, ada apa yang lain. Ada lagi. Bahkan cicit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Dari pernikahan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha wa an Ali. Pernikahan Ali dengan Fatimah itu kan ada Husain, ya kan? Hasan Husain kan? Kemudian dari Husain ada lahir namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali. Itulah yang disebut Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Bukan Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini ketika ia meninggal dunia, ketika dimandikan, di punggungnya di sini ada kasar-kasar, ada kapal. Kapalan. Orang tanya, ini apa ini? Kapal seperti memanggul apa, sering memanggul sesuatu sampai kapalan. Orang tidak tahu. Kemudian setelah sehari, 2 hari, 3 hari, orang baru tahu. Bagaimana taunya? Jadi ada orang-orang waktu itu yang kehidupan mereka itu dibantu oleh orang yang tak jelas, yang tak dikenal. Berikan di malam hari. Ada gandum, ada ini diberikan. Tapi begitu Ali Zainal Abidin rahimahullah ini meninggal dunia, yang mereka dapatkan untuk kehidupan mereka setiap hari itu terputus. Nggak ada lagi. Oh, berarti ada kapalan yang di punggungnya itu adalah karena memanggul gandum diantarkan ke rumah-rumah orang yang fakir, orang yang membutuhkan. Itu pula yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi bisa dalam bentuk sedekah, bisa dalam bentuk membantu orang. Abu Bakar itu ada orang tua, beliau sebagai khalifah waktu itu, ada orang tua sudah renta di rumahnya. Maka di malam hari dia datang. Kemudian dia bantu beresin itu rumahnya, kotoran-kotoran yang ini dikeluarkan. Kemudian dia pergi. Dan itu tidak sekali 2 kali. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memata-matai. Perhatikan, siapa itu orang? Apa itu orang? Akhirnya ketahuan, Abu Bakar. Maka selepas Abu Bakar meninggal dunia radhiyallahu an, maka jejak itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar bin Khattab masuk ke rumah orang tua renta di sini, masuk rumah ini, kemudian keluar masuk ke rumah satu lagi, diperhatikan pula oleh sahabat yang lain, oleh Talha bin Ubaidillah. Apa itu khalifah? Masuk rumah orang malam-malam. Akhirnya pagi-pagi datang ke rumah orang yang didatangi tadi. Semalam ada orang datang ke rumah. Iya. Apa yang dilakukannya? Oh, dia bantu-bantu beres yang di rumah ini, kotoran-kotor yang di rumah dibersihkannya. Subhanallah. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kuncinya adalah hendaknya ada amal rahasia yang tak seorang pun mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu menjadi cadangan kita, amal yang paling ikhlas, ya, yang kita tidak harapkan pujian dari siapapun. Barakallahu fikum, semoga manfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, eh, saatnya kita mengajukan pertanyaan. Satu dari Pak Soeharto, ada lagi? Tiga lah paling tidak. Pak Sepul. Ya, baik. Silakan Pak Soeharto. Terima kasih atas waktunya. Ustadz, saya ingin bertanya sedikit aja. Ketika di dunia, perbuatan apa saja yang dilakukan oleh manusia itu, sehingga nanti di akhirat mengurangi amal baik kita, atau amal kita itu menjadi bangkrut istilahnya. Makasih Ustadz. Ya, dikumpulkan dulu pertanyaannya, Pak Sepul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Di sini saya ingin bertanya Ustadz mengenai amal rahasia tadi itu yang ditampakkan, yang disembunyikan tadi kan. Jadi sekarang ini kan itu kan disembunyikan lalu tampak oleh orang, tapi ini sengaja ditampakkan gitu. Contohnya sekarang kan dengan adanya HP ini Ustadz, semuanya di-share. Nah, dia melakukan kayaknya itu anak yatim atau dia lagi ngapain itu umroh, semuanya di-share gitu. Ke Ka'bah. Jadi itu kan sengaja gitu ya, kayak sengaja gitu. Jadi itu gimana Ustaz? Satu lagi ini mengenai bacaan Al-Quran tadi yang Ustaz bilang tadi, kalau kita sirkan itu lebih baik. Kalau kita muratal itu biasa gitu. Sementara yang saya ketahui kalau kita baca dengan muratal, akhirnya orang yang mendengar juga akan mendapat pahala gitu Ustaz. Itu bagaimana itu? Agak sedikit, ada sedikit itu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Silakan Pak. Pak RT. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan saya Pak Ustadz, yaitu tentang rahasia yang dirahasiakan, amal yang dirahasiakan. Kalau saya lihat berkaca ke sinetron, ada dua bersaudara Pak. Yang satu semua amal-amalnya itu dirahasiakan. Sampai mertuanya itu nggak tahu Pak. Yang kedua, anak yang kedua, saking dirahasiakan, amal-amalnya itu tidak dirahasiakan. Sampai mertuanya tahu. Dua akibat yang saya tanyakan, yang satu akhirnya dibenci sama mertuanya. Yang kedua, sampai disayang. Dari kejadian yang itu keburukan-keburukan dari sisi kehidupan itu menimpa kepada amal-amal yang dirahasiakan. Banyak disingkirkan atau dicemooh atau tidak dihargai. Jadi pertanyaan yang saya tadi, buruknya yang dirahasiakan tadi itu menimpa ke anak yang pertama tadi yang merahasiakan semua kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Jadi dari sisi mana dua orang yang tadi menurut istrinya yang pertama sama yang kedua itu berkaca ke mertua yang tadi yang melihat bahwa perbuatan itu harus diampakkan Pak Ustadz. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, oke, kata Pak Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi melalui line ya. Ini dari Aji Wardi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana orang yang bersedekah
tapi yang mengumumkan ya justru panitia masjid. Terima kasih. Ya. Kita mulai dari yang paling akhir. Ada sedekah yang ditampakkan itu baik, kalau dirahasiakan lebih baik. Jadi dua-duanya ada, tadi disebutkan di awal dalam Al-Qur'an, tidak dilarang kita menampakkan sedekah dalam rangka untuk menjadi contoh bagi yang lain. Jika ada tujuan menjadi contoh bagi yang lain dan menyemangati yang lain, maka itu menjadi baik dari sisi ini. Kemudian pertanyaan yang pertama, yang membuat amal-amal seseorang di akhirat nanti itu tergerus, boleh jadi sampai habis, bahkan minus, gitu, sampai menjadi orang bangkrut. Ya, itu telah disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tahukah kalian atadruna manil muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat jawab, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tak punya uang lagi dan tak punya barang. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala muta'. Itu bangkrut dunia. Tapi Rasul menjawab, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sholat, membawa puasa, membawa zakat, membawa sedekah, membawa haji. Berarti membawa banyak amal. Wa ya'ti wa qad fahad. Tapi dia datang pula waktu itu di hari kiamat membawa keburukan-keburukan, menuduh orang lain. Ya. Wa akhadha mala hadha, mengambil harta si fulan. Wa safaka dama hadha, menumpahkan darah si fulan yang lain. Wa daraba hadha, memukul yang lain. Wa syatama hadha, mencaci maki orang yang lain. Dan masing-masing orang yang diperlakukan secara zalim itu kemudian diberi dari sebagian kebaikan-kebaikannya sampai habis, sampai minus. Itulah orang yang bangkrut. Jadi ada amal, ada yang merusak amal. Merusak amal, pertama adalah syirik. Syirik besar. Itu merusak seluruh amal, hapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka amalmu hapus. Satu. Kedua, riya. Riya itu menghapuskan amal yang dilakukan dengan riya itu saja. Amal yang lain tidak terhapus. Kalau syirik besar menghapus seluruh amal. Kalau riya menghapus pahala amal yang bersangkutan. Gitu. Kemudian ada yang nanti menggerogoti amal kita di akhirat tadi sudah disebutkan. Ada juga yang mengurangi amal kita setiap hari, yaitu orang memelihara anjing, tidak ada keperluan untuk berburu, tidak ada keperluan untuk menjaga. Ya, itu berkurang setiap hari berapa? 2 kilo ya dari pahalanya. Nambahnya belum tentu, tapi kurangnya tiap hari. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi, Pak? Iya, ini terus terang ini sarana yang sedemikian rupa, ibarat peso itu punya dua sisi gitu ya. Tinggal digunakan untuk apa? Tinggal digunakan untuk apa? Gitu. Jadi kalau sekiranya share itu dalam rangka untuk bisa menjadi contoh bagi yang lain, maka semoga masuk menjadi dorongan. Tapi tetap perlu waspada dan hati-hati. Karena masuknya riak ke dalam hati itu sangat tersembunyi. Ya. Apalagi kalau sedang di depan Ka'bah, ya, kalau menurut saya bisa mungkin kita hindari. Kemudian yang tadi kenapa? Bacaan Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan bacaan Quran rahasia, kita mungkin menghatamkan Quran, orang tak tahu. Mungkin kita membaca Al-Quran siang malam, tapi kita rahasiakan. Itu namanya rahasia. Dan ini tidak bertentangan dengan orang ngajar Quran. Ngajar Quran sambil bisu bisa nggak? Rahasia nggak bisa. Dijaharkan. Talaqi. Jadi masing-masing ada kebaikannya dari sisi itu. Gitu Pak. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, ini ada 2 orang. Ini kebaikannya banyak tapi tersembunyi.
Yang satunya kebaikannya sedikit tapi tampak, gitu ya. Sehingga dari dua orang ini, yang kebaikannya banyak tapi tersembunyi, dibenci. Yang kebaikannya sedikit tapi tampak, akhirnya lebih disukai. Lebih disukai. Saya melihat bahwa hidup ini perlu keseimbangan. Perlu keseimbangan. Biasanya kalau sampai dibenci, wallahu a'lam, biasanya ada sisi-sisi lain, akhlak-akhlak di sisi lainnya yang kurang membuat orang berkenan. Katakanlah orang menyembunyikan sedekahnya, katakanlah orang menyembunyikan sholat malamnya, katakanlah orang menyembunyikan amal-amalnya yang lain. Tapi kalau akhlaknya baik, gitu ya, akhlaknya baik pada orang tua, tutur katanya baik, perhatiannya juga baik. Perhatian bisa disembunyikan nggak? Ya, saya perhatian tapi tidak pernah ngomong, nggak bisa. Ya, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Dan berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi biasanya kejadian yang seperti itu umumnya, wallahu a'lam, umumnya itu karena tidak tercover oleh akhlak baiknya. Begitu Pak? Wallahu a'lam. Ya, jamaah rahimakumullah, demikian beberapa pertanyaan telah dijawab oleh guru kita. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf sebelum kita tutup pengajian kita ini, perlu kami umumkan bahwa alhamdulillah di Masjid kita Agung Al-Barokah ini sudah terbentuk panitia Idul Adha, termasuk panitia penerima hewan kurban. Jadi kami informasikan bahwa di Masjid Agung Al-Barokah ini sudah siap ya, menerima pendaftaran bapak-bapak ibu-ibu yang ingin berkurban, baik sapi kolektif maupun perorangan ataupun kambing ya. Silahkan menghubungi ke panitia. Kalau sapi satu orangnya 3 juta rupiah, jadi 7 orang 21 juta. Kalau kambing silahkan sesuai dengan selera yang Bapak Ibu ingin serahkan kepada kami siap menerimanya. Ya. Itu saja sebelum kami tutup. Baik, pada Pak Kiai untuk mengakhiri taklim kita ini dengan pimpin doa. Silakan. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa liikhwanina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطهار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.